Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila, salam merdeka. Halo teman-teman semua, sebangsa dan setanah air. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu sehat ya. Sebelum kalian semua beraktivitas hari ini, lebih baiknya kalian semua sudah melaksanakan atau mengerjakan sholat duha. Dan setelah itu, ya, kalian harus menyiapkan perlengkapan pribadi yang akan kalian gunakan untuk pembelajaran mapel sosial and civic hari ini. Adakah yang tahu apa saja sih yang harus kamu siapkan? Yang harus kamu siapkan adalah yang pertama, buku catatan. Yang kedua, buku modul pekan 3. Yang ketiga, buku referensi PKN. Yang keempat, laptop dan HP yang pastinya harus ada jaringannya. Yang kelima adalah menyiapkan diri kamu agar bisa mengikutinya dengan hikmat. Adakah yang tahu hari ini kita bulan apa? Ya, hari ini kita adalah masuk di bulan Agustus. Ada apa sih di bulan Agustus itu? Di dalam bulan Agustus, kita harus lebih meningkatkan rasa aktif dan rasa nasionalisme kita untuk bangsa dan negara. Karena apa? Karena bangsa kita akan merayakan kemerdekaannya. Ada yang tahu tahun ini bangsa kita merayakan kemerdekaan keberapa? Ya, merayakan kemerdekaan ke-75 tahun. Namun, tidak hanya di bulan Agustus saja kita harus meningkatkan rasa nasionalisme kita, tapi juga di keseharian kita. Setiap hari harus apa? Tertanam rasa nasionalisme yang tinggi untuk menjaga keutuhan negara Republik Indonesia ini. Sesuai yang sudah kita sampaikan, hari ini tema kita adalah pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pernahkah kalian membaca teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia di upacara bendera? Dalam upacara bendera di sekolahan. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai salah satu bagian fundamental bagi Indonesia kepada generasi penerus bangsa. Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai isi yang terdiri dari 4 alinea, di mana setiap alinianya pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mempunyai makna dan isi yang berbeda-beda. Di samping itu, setiap alinea mempunyai makna khusus tersendiri jika ditelusuri lebih lanjut. Jika sebuah teks memiliki makna khusus, pastilah teks tersebut juga memiliki pokok pikiran khusus. Bisa kamu lihat di gambar. Dalam pembukaan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu yang pertama adalah pernyataan kemerdekaan yang terperinci, mengandung cita-cita luhur proklamasi. Yang kedua adalah pembukaan terdapat di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga adalah pembukaan memuat Pancasila sebagai dasar negara, dan yang keempat adalah pembukaan disebut juga primbul. Ya. Namun bukan ini inti dari makna alamiahnya. Silakan kamu pahami, silakan kamu baca teks Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia agar kita bisa memaknai apa sih isi dari Undang-Undang Dasar kita. Next. Nah, kita masuk dalam makna alamiah dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam pembukaannya, untuk alinea pertama, yaitu terkandung motivasi dasar dan pembenaran perjuangan kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan penjajahan bertentangan dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Yang kedua, dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar, yaitu mengandung cita-cita bangsa Indonesia, negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Dalam alinea yang ketiga adalah memuat petunjuk atau tekad pelaksanaannya, menyatakan bahwa kemerdekaan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dalam alinea keempat, yaitu memuat tugas negara ataupun tujuan nasionalis, penyusunan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bentuk susunan negara yang berkedaulatan rakyat dan dasar negara Pancasila. Silakan kamu pahami 4 alinea ini. Kita masuk dalam pokok-pokok pikirannya. Dalam pokok-pokok pikiran Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ada 4 pokok pikirannya. Yang pertama yaitu pokok pikiran nasionalisme atau persatuan. Dalam pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan. Pokok pikiran tersebut jelas menyatakan bahwa negara siap melindungi bangsanya serta seluruh wilayah Indonesia dari paham-paham individualistik ataupun golongan. Yang kedua adalah pokok-pokok pikiran keadilan sosial. Dalam pokok pikiran ini, negara ingin mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini merupakan pancaran sila kelima Pancasila yang dimaksudkan supaya masyarakat memiliki pengertian dan kesadaran akan hak-hak dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ini dibuat dengan berpedoman kepada pasal 27 sampai
34 Undang-Undang tahun 1945. Yang ketiga adalah pokok pikiran kedaulatan rakyat. Kalau kita sudah berbicara tentang kedaulatan rakyat, berarti apa? Suatu negara harus melindungi rakyatnya. Ini merupakan pancaran dari sila keempat, Pancasila, yang terfokus pada kedaulatan rakyat. Sebagai negara yang menerapkan sistem demokrasi dan musyawarah mufakat, maka diharapkan kedaulatan rakyat dan pemusyawaratan atau perwakilan dapat berjalan di Indonesia dengan lancar sesuai dengan kaidah kedaulatan rakyat, yaitu kedaulatan dipegang oleh rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Pokok pikiran ini diciptakan atas dasar pada pasal 1 ayat 2 sampai 3 dan pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dan yang keempat adalah pokok pikiran ketuhanan. Apa sih isi dari pokok pikiran ketuhanan ini? Dalam pokok pikiran ketuhanan ini merupakan pancaran dari sila pertama sekaligus kedua dari Pancasila. Pokok pikiran ini berbunyi bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Secara tersirat, pokok pikiran ini menegaskan kepada pemerintah dan perangkat hukum lainnya untuk tetap menerapkan budi pekerti, kemanusiaan yang baik dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan harkat dan martabat manusia juga dapat dijunjung tinggi dalam keadaan apapun dan kapanpun. Pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini yang keempat dibuat dengan berpedoman pada pasal 34 sampai 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang saya sampaikan ini adalah tentang pokok-pokok pikiran dalam pasal-pasalnya. Tadi kan secara menyeluruh, sekarang lebih ke pasal-pasalnya. Silakan kamu pahami, ya. Dalam pasal-pasalnya, yaitu pasal yang pertama adalah persatuan. Sila persatuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang bunyinya negara Indonesia ialah negara kesatuan dan berbentuk republik, dan ini tidak bisa diganggu gugat karena Indonesia atau bangsa Indonesia diciptakan dengan rasa persatuan dan kesatuan. Yang kedua adalah rasa keadilan sosial. Dalam keadilan sosial ini masuk pada pasal 33 ayat 1 yang berbunyi perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, kalau syarat berdirinya suatu negara itu harus apa? Mempertimbangkan keadilan sosialnya, terutama dalam perekonomiannya. Ya, suatu negara yang merdeka itu harus apa?
perekonomiannya harus bisa mandiri dan bisa berjalan terus-menerus. Nah, itu salah satu tolak ukurnya. Dan selanjutnya yang ketiga adalah kedaulatan rakyat. Dalam sila kedaulatan rakyat, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi bagaimana? Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena apa? Indonesia ini adalah sistemnya demokrasi yang apa? Semua keputusan ada di tangan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Makanya di Indonesia diperbolehkan untuk demo, untuk menyuarakan suara, untuk apa itu berkomentar tentang berdirinya suatu negara ataupun berjalannya suatu negara. Tetapi kita harus apa? Sesuai norma dan etika. Kita nggak bisa berpendapat seenaknya sendiri dan apa? Merugikan orang lain. Tidak boleh. Kalau kita sampai segitu, nah kita akan bisa kena pidana dan apa? Di penjara pastinya. Oke? Makanya kita harus menjaga lisan kita dan tindakan kita sebelum kita melaksanakan itu atau mengucapkan itu. Dan yang terakhir adalah ketuhanan. Dalam sila ketuhanan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat dalam pasal 29 ayat 1 yang bunyinya negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan ini tidak bisa diganggu karena apa? Kita hidup di negara Indonesia ini semua beragama atau berketuhanan, mempunyai agama sendiri-sendiri. Di Indonesia ada banyak agama, terutama Islam. Ya, kita Indonesia ini termasuk negara Muslim terbesar di dunia. Walaupun kita tidak negara Islam, tetapi kita negara berkesatuan dan berbentuk republik. Kalau kalian semua sudah mendengarkan atau memahami penjelasan Ustadz, kita masuk dalam proyek kita. Dan ini harus kamu kerjakan sesuai dengan keadaan lingkungan kamu ataupun pada saat kamu melihat berita di TV atau sekilas di media sosial. Namun tidak diperkenankan untuk melihat di Google. Apa sih produknya atau proyeknya hari ini? Silakan kamu baca proyek di modul itu, ada rinciannya. Yang pertama, tugas seluruh bangsa Indonesia untuk mempertahankan dan mewujudkan pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kalian sebagai generasi muda, penerus bangsa, harus dapat berpartisipasi dalam mewujudkan tekad ini. Dengan bagaimana? Dengan mengamalkannya di lingkungan kalian sendiri. Karena apa? Generasi muda saat ini harus sering-sering berinteraksi dengan lingkungan kamu. Agar apa? Agar kamu bisa memahami dan mengamati. Serta apa? Bisa melaporkan kegiatan yang mencerminkan pokok-pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
serta dapat mengetahui nilai-nilai Pancasila di lingkungan kamu atau di lingkungan sekolah, pergaulan, dan masyarakat di sekitar kalian. Kalau kamu sudah memahami itu, kita masuk dalam langkah-langkahnya. Apa saja sih langkah-langkahnya itu? Yang pertama, kamu dihimbau untuk mengamati keadaan di sekitar kalian, seperti kedisiplinan, tawuran pelajar, budaya antri, sikap rela berkorban, nasionalisme, dan sebagainya. Tentukan satu topik kegiatan, contohnya seperti kedisiplinan dalam berlalu lintas. Nah, di atas kan sudah dicantumkan temanya. Kamu pilih salah satu tema itu. Boleh apapun yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, kalau kamu sudah memilih satu tema, nah, tuliskan hasil pengamatan kalian. Kalau sudah kamu tulis di buku modul, itu ada tabelnya. Silakan kamu tulis, kamu lengkap. Dan pada saat itu kamu juga harus apa? Harus mendokumentasikan kegiatan kalian pada saat mengamati. Ya, di foto atau selfie boleh. Ya. Setelah itu apa? Laporkan dalam format yang ada dalam modul itu. Kalau sudah selesai semua, silahkan langsung segera dikirim ke classroom kelas masing-masing. Saya harap semuanya tepat waktu dalam pengumpulannya. Dan ingat, kalau kalian semua belum tuntas untuk pengerjaan ini, otomatis ya pada pekan ini hari Sabtu kalian harus ke sekolahan dan harus mempertanggungjawabkan tugas kalian. Oke, ya. Terima kasih untuk hari ini. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Ya, kita harus rela berkorban dan meningkatkan rasa nasionalisme kita. Karena apa? Kita sudah masuk ke 75 tahun dalam kemerdekaan Indonesia. Kita harus bisa mewujudkan cita-cita bangsa dan negara kita. Ya, kita sebagai generasi muda, penerus bangsa, kita harus menjaga kode etik dan norma negara Kesatuan Republik Indonesia. Terima kasih dari Ustadz. Salam Pancasila, salam merdeka.